Oke, selamat siang semuanya. Jadi setelah saya menonton dua video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa konsep dari dua narasumber ini tentang karma itu sebenarnya hampir mirip-mirip. Dimana intinya itu, karma itu akan berbuah apabila kita melakukan segala suatu perbuatan disertai dengan niat. Ingat, kuncinya itu adalah niat. Jadi kita melakukan perbuatan apapun, jika ada niatnya, itu akan menghasilkan karma. Contohnya, jika kita berniat untuk membunuh semut yang ada di meja, karena kan dia merayap tuh, kita berniat untuk membunuh. Nah, membunuh kan tidak baik, itu akan menghasilkan karma buruk. Nah, jadi buah dari hasil karma ini akan berbuah bisa aja sekarang ataupun nanti. Itu namanya buah karma yang akan berbuah secara langsung di hari itu juga, di kehidupan itu juga, ataupun berbuah di kehidupan kelak nantinya. Gitu. Jadi konsep karma menurut kedua tokoh ini itu sebenarnya mirip-mirip ya. Ada juga karma itu ada dua, yaitu karma dari hasil perbuatan baik dan karma dari hasil perbuatan yang buruk. Jadi semakin banyak kita melakukan perbuatan baik, contohnya berdana, membantu orang, itu akan menimbun karma baik. Dan karma baik ini akan bermanfaat bagi kita untuk terlahir di alam yang lebih baik. Ada juga karma yang dihasilkan dari perbuatan buruk, yaitu karma buruk. Jadi jika kita melakukan perbuatan buruk seperti mencuri, membunuh, itu akan menghasilkan karma yang buruk. Nah, kemudian dari Bhikkhu Utamo Mahathera, itu karma itu ada 4. Pertama itu karma melahirkan, dimana kita tidak bisa menentukan kita terlahir kita tidak bisa memilih orang tua siapa yang melahirkan kita. Itu berarti kita nggak bisa memilih orang tua lah. Nah, contohnya kita bisa saja terlahir dengan orang tua yang penyayang. Ada juga yang terlahir dengan yang orang tua yang tidak penyayang. Nah, ada juga karma pendamping. Dengan adanya karma melahirkan, kita kan udah terlahir nih. Karma pendamping ini contohnya gini. Orang tua yang melahirkan kita itu dia mapan, rupanya itu bagus. Nah, begitu pula sebaliknya, tergantung dari karma dia gitu. Bisa aja karmanya baik yang ditimbun oleh orang tuanya itu sehingga dilahirkan dengan dia melahirkan anak yang rupanya itu juga bagus gitu. Nah, berdampingan. Kemudian ada juga karma mengurangi. Jadi jika kita sudah terlahir dengan rupa yang bagus, kemudian harta yang berlimpah, tapi kita melakukan perbuatan jahat seperti mencuri, membunuh, itu kan melanggar hukum dharma. Itu akan menghasilkan karma buruk dan mengurangi karma baik. Itulah karma mengurangi. Ada juga namanya karma memotong. Karma memotong ini berarti saat kita memiliki sesuatu hal, kita kan udah punya hal yang baik nih, fisik kita bagus, kita kaya, tapi kita suka mabuk-mabukan, terus tiba-tiba terjatuh, kebentur nih kepalanya, kita hilang ingatan. Nah, itu namanya karma memotong. Jadi kita kayak melupakan kejadiannya sebelumnya. Itulah namanya karma memotong. Kemudian menurut Cornelius Wobor, itu kelahiran kembali itu artinya kita bereinkarnasi. Kita kan dari awal manusia mati bereinkarnasi, tapi kita nggak bisa bereinkarnasi di alam manusia lagi. Kita bisa saja bereinkarnasi di alam lain, bisa aja alam yang lebih baik ataupun alam yang lebih buruk, tergantung dari karma kita, yang karmanya kita timbun ini. Bisa aja karma baiknya lebih banyak, dia akan terlahir di alam yang lebih baik. Kemudian ada juga karma buruknya, kita akan terlahir di alam yang lebih buruk jika kita banyak karma buruknya daripada karma baik. Jadi kesimpulan dari kedua video ini, saya menyimpulkan bahwa konsep karma ini itu semua tergantung dari niat kita. Jika kita niatnya itu baik, itu akan menghasilkan karma baik. Segala perbuatan, ucapan, dan tindakan itu jika didasari dengan niat yang benar, itu akan menghasilkan karma baik. Begitu pula sebaliknya. Jika kita melakukan niat yang buruk, melakukan sesuatu dengan niat yang buruk, nah itu akan menghasilkan karma yang buruk. Jadi di agama Buddha mengajarkan kepada kita, segala suatu hal itu didasari dengan pikiran kita. Nah, jadi kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan pikiran yang positif. Bahkan nih, menurut Cornelius Wobor, karma itu ada 2. Karma yang perbuatan itu sangat buruk atau sangat negatif, yaitu garuka karma.
Syaratnya itu kita membunuh kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu, melukai arahat, dan melukai sang Buddha. Itu ya yang terakhir ini nggak mungkin lah, karena sang Buddha sudah mencapai pendengaran sempurna, sudah di nirwana. Jadi kedua syarat ini, yang membunuh orang tua dan menyakiti arahat, itu karmanya itu sangat berat, langsung dikasih tiket VIP ke neraka Vici. Kemudian ada yang karma kedua, yaitu karmanya ringan, karma yang bisa dibilang karma kebiasaan. Apa maksudnya? Ya, kita melakukan kebiasaan yang menimbun karma, baik itu baik atau buruk. Contohnya, kita sering memancing, itu kan menimbun karma buruk karena kita membunuh ikan tersebut dan menjualnya di pasar. Contohnya begitu. Jadi ya, karma kebiasaan ini tergantung dari kebiasaan kita sehari-hari. Baik itu kita suka berdana setiap minggu, itu kan menimbun karma baik setiap minggunya. Itulah contohnya. Karma yang ringan, karma kebiasaan. Itu adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan setiap saat. Oke, sepertinya sudah sampai di sini. Ada juga karma kelahiran. Menurut konsep Bhikkhu Utamo, konsepnya sama. Kita akan terlahir di alam yang lebih baik atau lebih buruk tergantung dengan karma kita juga. Nah, jadi itulah akhiran dari video ini. Ini mungkin nggak diedit ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.